Taala menerapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala di buminya. Sebagaimana saya juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera memberikan pertolongan yang besar kepada saudara-saudara kita kaum muslimin di Gaza, Palestina. Diberikan kepada mereka kesabaran dan ketabahan di dalam menghadapi hari-harinya. Demikian juga diberikan kekuatan kepada mereka untuk menghadapi musuh-musuh Allah SWT, dan diberikan kepada musuh-musuh Allah SWT hal yang setimpal atas apa yang mereka lakukan kepada kaum muslimin. Innahu jawadun karim. Ikhwani rahimakumullah, barakallahu. Pelajaran kita malam hari ini adalah bab sebagaimana diletakkan oleh muallif rahimahullah menyusul kitab shalah atau di bawah kitab shalah, yaitu bab al-libas, bab tentang al-libas. Al-libas dalam bahasa kita diartikan sebagai pakaian. Disebutkan bab al-libas dalam kitab shalah disebabkan karena menutup aurat merupakan salah satu daripada syarat-syarat salat, di mana salat tidak sah kecuali dengan menutup aurat. Dan menutup aurat tentunya salah satunya adalah menggunakan al-libas atau pakaian. Berbicara tentang kata al-libas dari sisi bahasa dan terminologinya, ikhwani rahimakumullah barakatuh, Allah yarda ankum, al-libas itu mengikuti wazan fi'al, seperti juga kitab, al-libas, al-kitab, dia jamaknya adalah al-lubus, seperti al-kitab jamaknya adalah al-kutub. Dan sebenarnya ikhwani rahimakumullah barakatuh bahwa al-libas ini dalam lughatul Arab, dalam bahasa Arab itu memiliki makna yang lebih luas dari pengertian kita. Kalau pengertian kita, libas itu apa? Apa tadi? Pakaian, ya. Sementara dalam terminologi istilah Arab, bahasa Arab, al-libas itu masuk di sana juga perhiasan. Jadi pakaian yang dikenakan, demikian juga perhiasan yang dikenakan, itu masuk dalam al-libas. Karena itu di dalam babul libas ini kita dapati hal-hal yang berkaitan dengan pakaian dan hal-hal yang berkaitan dengan perhiasan, apa yang dibolehkan dan apa yang tidak dibolehkan. Demikian juga ikhwani rahimakumullah barakatuh, Allah yarda ankum, asy-syari', yaitu Allah SWT sang pembuat syariat, itu tidak membatasi, dalam makna tidak mengatur secara detail tentang perkara-perkara adat dalam hal al-libas. Artinya al-aslu fil adat wal muamalat al-ibahah, dalam usul fiqh diterangkan al-aslu fil muamalat wal adat al-ibahah. Asal di dalam muamalat, demikian juga asal di dalam adat, dan pakaian termasuk adat, itu adalah mubah. Jadi asalnya mubah, apa saja yang mau kita kenakan, demikian juga bahannya apa saja yang mau kita kenakan, demikian juga modenya bagaimana yang mau kita kenakan, demikian juga warna apapun yang mau kita kenakan, corak apapun yang mau kita kenakan, semuanya adalah mubah. Itu asalnya, kecuali yang datang di sana larangan. Kecuali yang datang di sana larangan, atau di sana kecuali ada hal-hal yang diatur dalam syariah. Nanti akan kita baca beberapa hadis-hadis yang di sana diambil kaidah para ulama di dalam masalah pakaian, demikian juga di dalam masalah perhiasan, ya. Fa qala rahimahullah an Abi Amir al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-khirra wal harir, yastahilluna al-hirra wal harir. Qala rahimahullah rawahu Abu Dawud wa asluhu fil Bukhari. Wa qala rahimahullah an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nashraba fi aniyati dhahab wal fiddah wa na'kula fiha wa an lubsil harir wad dibaj wa najlis alaihi. Qala rahimahullah rawahu al-Bukhari. Wa qala rahimahullah an Umar radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an lubsil hariri illa mawdi'a isba'ain aw thalathin aw arba'in. Qala rahimahullah muttafaqun alaih wal lafdhu li Muslim. Wa qala rahimahullah an Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam rakhasa li Abdurrahman bin Auf wa Zubair fi qamisil hariri fi safarin min hikatin kanat bihima. Qala rahimahullah muttafaqun alaih. Kata al-Mu'allif rahimahullah, Al-Hafidz Ibnu Hajar, dari Abu Amir Al-Asy'ari, semoga Allah meridai beliau, dia berkata Rasulullah SAW mengatakan akan ada, benar-benar akan ada dari umatku, itu bisa jadi maknanya adalah umatku adalah umat Islam, bisa jadi kata umatku di sini adalah umat ad-da'wah, yaitu umat manusia. Aqwamun jamak dari kaum, maknanya bukan satu kaum tapi banyak sekali kaum atau beberapa kaum. Yastahillun al-hir, yaitu al-farj haram atau qubul mar'ah, itu mereka menghalalkan zina, waliyadzubillah. Mereka melakukan zina dengan dalil halal, waliyadzubillah. Wal harir, dan harir yaitu sutra atau pakaian sutra ya. Qala rahimahullah rawahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud wa asluhu fil Bukhari, dan asalnya dalam Al-Bukhari. Ikhwani rahimakumullah barakallahu, para fuqaha rahimahumullah dari hadis ini di antaranya adalah kebenaran sabda Rasulullah SAW bahwa di akhir zaman akan ada kaum atau kaum yang mereka melakukan perkara yang haram kemudian mereka yakini sebagai sesuatu yang halal. Di antaranya adalah melakukan zina waliyadzubillah. Itu al-hir. Demikian juga al-harir. Harir pakaian yang terbuat dari bahan sutra. Dan harir, ikhwani rahimakumullah barakallahu, yang dimaksud di sini adalah bagi kaum laki-laki. Kaum perempuan halal bagi mereka menggunakan sutra. Disebabkan karena asalnya kaum wanita itu mereka mengenakan segala jenis perhiasan. Segala jenis apa tadi? Perhiasan. Oleh karena itu tidak diharamkan bagi mereka untuk mengenakan sutra, tapi dihalalkan bagi laki-laki dari umat ini, ya, bagi laki-laki. Waqala rahimahullah, dan dari Hudzaifah semoga Allah meridai beliau, dia berkata Rasulullah SAW melarang dari minum. Kita minum di bejana emas dan perak. Demikian juga makan pada bejana emas dan perak. Demikian juga melarang daripada mengenakan sutra. Wadibaj, maknanya sama, yaitu bahagian dari jenis sutra. Demikian juga duduk di atas permadani yang di sana ada lapisan daripada sutra ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ikhwani rahimakumullah barakallahu, para fuqaha rahimahumullah, dari hadis ini bahwa
larangan makan dan minum dari bejana emas dan perak itu umum. Tidak ada beda apakah dia laki-laki ataukah dia perempuan. Sementara tadi kalau pakaian sutra itu yang dilarang hanya laki-laki dan tidak mengenai daripada perempuan. Demikian juga mengenakan harir, yaitu mengenakan sutra. Ini tadi sudah kita sampaikan, itu dilarang bagi kaum laki-laki. Dibaj itu adalah salah satu jenis daripada sutra. Demikian juga duduk di atasnya. Artinya segala daripada pemanfaatan itu apabila kaum laki-laki dilarang untuk duduk juga di atas sutra. Ya. Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Dan dari Umar radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah SAW melarang dari mengenakan sutra illa maudhi' isba'ain, kecuali hanya seukuran 2 jari, salat 1 3 jari, atau 4 atau 4 jari. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, disebutkan dalam sahih keduanya, dan lafaz ini adalah lafaz Imam Muslim rahimahullah. Ikhwani rahimakumullah barakallahu. Di sini ada kaidah bahwa larangan itu disebut oleh para fuqaha, larangan itu tidak secara mutlaknya. Larangan laki-laki menggunakan sutra itu tidak secara mutlaknya, tetapi di sana ada beberapa keadaan yang di sana seseorang diberikan rukhsah. Rukhsah itu perpindahan hukum dari yang asalnya haram kepada mubah. Perpindahan hukum dari yang asalnya haram kepada apa tadi? Mubah. Yaitu apabila ukuran daripada sutra itu 2 jari, 3 jari itu 4 jari. Ini bukan berarti ragu dari seorang perawi, tidak, tetapi di sini untuk ditakhyir. Artinya walaupun dia 2 jari atau lebih, 3 jari ataupun 4 jari, demikian maknanya, itu tidak mengapa kita mengenakannya. Jadi umpamanya di bahagian sakunya atau di bahagian umpamanya mana yang biasa ada tempelan-tempelan? Saku ya. Saku atau mungkin kerahnya umpamanya ya. Di sana ada bahagian daripada sutranya, maka hal itu diberikan rukhsah. Diberikan rukhsah artinya yang asalnya hukumnya haram beralih kepada halal. Tetapi dengan syarat dia tidak melebihi daripada 2, 3 atau 4 daripada jari ukurannya. Ya. Baik. Ini bagi laki-laki. Kalau perempuan ya semuanya sutra juga tidak ada masalah ya. Demikian. Waqala rahimahullah, dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah. Nah, di sini juga ada kata-kata rukhsah, yaitu keringanan dalam syariat. Yang asalnya hukumnya haram beralih kepada mubah ya. Atau yang asalnya wajib beralih kepada apa tadi? Umpamanya sesuatu yang tidak diwajibkan ya, rukhsah. Memberikan rukhsah kepada Abdurrahman bin Auf dan Az-Zubair bin Al-Awwam untuk mengenakan gamis dari harir. Gamis dari harir. Gamis, ikhwani rahimakumullah barakatuh, Allah yarda ankum. Gamis itu kalau dalam bahasa kita sering diartikan gamis ya, komis ya gamis kan gitu. Ya kan? Kemudian kita pahami dalam istilah kita, gamis itu beda dengan jubah, ya apa tidak? Ya apa tidak? Kalau jubah sampai bawah ya kan gitu. Kalau gamis sampai lutut umpamanya. Itu berbeda sekali dengan istilah Arab. Istilah dalam bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab gamis itu tidak ada beda, mau dia sampai lutut atau mau sampai bawah tetap itu namanya gamis. Karena dalam istilah Arab atau lughatul Arab, gamis itu adalah kain yang dibentuk mengikuti badan. Kain yang dibentuk mengikuti badan itu namanya gamis. Jadi tidak ada beda apakah panjangnya sampai lutut, apakah panjangnya sampai bawah, itu ya sebenarnya dalam bahasa Arabnya itu tetap gamis. Cuman dalam
istilah kita dibeda-bedain ya. Kemeja itu sebenarnya juga gamis karena dia dibentuk mengikuti badan, demikian juga punya lengan yang dibentuk. Sedangkan kalau dalam bahasa Arab yang pakaian yang lain yang selain daripada gamis itu umpamanya rida, menggunakan rida dengan izar. Izar itu pakaian yang dililitkan di bawah, sementara rida itu yang dikalungkan di atas, dikalungkan di pundak. Seperti kalau kita mengenakan kain ihram itu ya, itu kan di bawahnya disarungkan, yang di atasnya diselempangkan, ya, disampirkan, ya, ditaruh di pundak. Itu namanya izar dengan rida. Ya. Itu pakaian-pakaian yang ada di masa dahulu. Ya. Sementara kalau komis itu ya pokoknya mengikuti badan. Mau panjangnya selutut, mau panjangnya sampai bawah itu tetap masuk dalam istilah daripada gamis atau komis. Ya, jadi kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah pada Abdurrahman bin Auf dan Az-Zubair bin Al-Awwam. Penyebutan dua sahabat ini tidak menjadi patokan karena asalnya syariat yang diberlakukan kepada beberapa orang sahabat itu syariat bagi umat Islam. Jadi penyebutan orang ini bukan menjadi maksud di dalam istilah usul fiqh. Karena itu rukhsah ini berlaku juga bagi umat seluruhnya, yaitu fi komisil harir, gamis yang terbuat dari bahan sutra, fi safarin pada suatu safar. Ini juga tidak ada mafhumnya di dalam hadis ini. Artinya tidak peduli apakah dia di safar ataukah tidak di dalam safar, itu tetap dibolehkan selama ilahnya sama, yaitu min hikkatin kanat bihima. Karena adanya hikkah itu illah fil jild, penyakit yang ada di kulit. Kanat bihima yang mengenai keduanya. Jadi diberikan rukhsah apabila di sana seseorang tidak bisa menggunakan pakaian-pakaian yang panas atau yang kasar ya. Baik. Allah taala alam. Hadis ini sahih disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, disebutkan dalam sahih keduanya ya. Wa qala rahimahullah wa an Ali radhiyallahu anhu qala kasanin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hullatan sira fa kharajtu fiha fara'aitu al-ghadab fi wajhihi fashaqaqtuha baina nisa'i. Wa qala rahimahullahu muttafaqun alaihi wa hadha lafdhu Muslim. Wa qala rahimahullahu an Abi Musa radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ukhilla adh-dhahabu wal hariru li inathi ummati wa hurrima ala dhukuriha. Qala rahimahullahu rawahu Ahmad wan Nasa'i wat Tirmidzi wa sahahahu. Wa qala rahimahullahu an Imran bin Husain radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yuhibbu idza an'ama 'ala 'abdihi ni'matan an yara athara ni'matihi 'alaihi. Qala rahimahullahu rawahul Baihaqi. Kata Imam rahimahullah dan dari Ali radhiyallahu anhu dia berkata, Nabi alaihi salatu wasallam pernah memberikan hadiah kepada Ali bin Abi Thalib. Kedudukannya sebagai apa Ali bin Abi Thalib dengan Rasulullah? Ali bin Abi Thalib, ya, sepupu, anak pamannya, sepupu sekaligus Amirul Mukminin, Khalifatur Rasul alaihi wasallam yang keberapa? Ali bin Abi Thalib. Yang keempat, baik. Menggantikan daripada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu warda. Hullatan sira. Hullah itu izar warida. Nah, ini baru izar warida. Izar warida itu sarung dan yang di atas,
pakaian yang ditaruh di atas itu namanya rida, yang di bawah itu namanya izar. Jadi Rasulullah SAW pernah memberikan hadiah kepada beliau sarung dan selendang di atas. Ingat ya, selendang bukan berarti selendang kayak dalam bahasa kita, selendang kecil itu tidak, tetap lebar ya. Sira yaitu yang di sana ada terbuat daripada sutra murni. Fa kharajtu fiha, kemudian aku keluar menggunakan daripada pakaian hadiah Rasulullah tadi. Fara'aitul ghadab fi wajhihi, maka aku melihat kemurkaan di wajah Rasul alaihi wasallam. Perhatikan ikhwani rahimakumullah barakallahu, bagaimana sahabat Rasulullah mereka takzimnya kepada Rasul alaihi wasallam. Melihat wajahnya yang marah saja sudah sudah bisa mengambil suatu sikap. Fasyaqaqtuha baina nisa'i, kemudian aku belah-belah pakaian itu tadi, sarung dan rida tadi, sarung dan selendang tadi, aku belah-belah, aku bagi-bagikan di antara istri-istriku. Bisa jadi di sini nisa ini adalah istri-istri, bisa jadi juga adalah orang-orang atau wanita-wanita yang di rumah sahabat Ali bin Abi Thalib. Dari ibu beliau, dari keponakan mungkin ya, mahram beliau ya. Muttafaqun alaih, hadis ini sahih disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, disebutkan dalam sahih keduanya. Dan ini adalah lafaz Imam Muslim rahimahullah. Jadi di sini jelas sekali ikhwani rahimakumullah barakallahu bahwa mengenakan sutra haram bagi laki-laki dan tidak untuk perempuan. Oleh karena itu sahabat Ali bin Abi Thalib di sini ketika Rasulullah SAW tidak berkenan melihat beliau mengenakannya, beliau membagi-bagikannya kepada kaum perempuan. Itu artinya hal itu dibolehkan untuk mereka ya. Kemudian Al-Hafidz rahimahullah al-Imam membawakan hadis Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari ini juga ikhwani rahimakumullah barakallahu salah satu daripada imam tafsir, dalam tafsir. Tetapi beliau tidak memiliki madrasah ya. Abu Musa al-Asy'ari juga seorang imam dalam bidang tafsir, tapi beliau tidak memiliki apa tadi? Madrasah, artinya tidak memiliki murid-murid yang belajar langsung dari beliau. Tapi punya riwayat-riwayat tafsir yang datang dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Sedangkan yang lain-lainnya seperti Ubay bin Ka'ab misalnya, Ubay bin Ka'ab memiliki madrasah di mana? Kota Madinah ya, Ubay bin Ka'ab. Karena itu qiraah Ubay bin Ka'ab disepakati. Rasulullah SAW juga pernah ingin mendengarkan bacaan daripada Ubay bin Ka'ab. Demikian juga madrasah Ibnu Abbas. Madrasah Ibnu Abbas di mana? Pernah kita sampaikan dulu. Siapa yang ingat? Di Mekah ya. Abdullah bin Abbas memiliki madrasah di Mekah. Banyak murid-murid yang mengambil ilmu daripada beliau. Di antaranya adalah imam yang besar, yaitu Imam Mujahid bin Jabr. Demikian juga Sa'id bin Jubair. Ya, dan yang lain-lainnya ya. Sahabat Abdullah bin Abbas. Demikian juga di sana ada sahabat, demikian juga yang ahli dalam tafsir. Demikian juga adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud. Pernah juga saya sampaikan, sahabat Abdullah bin Mas'ud, di mana beliau madrasahnya? Di Irak, di Irak ya. Madrasahnya di Irak. Sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau sahabat Rasulullah yang semangat untuk menyebarkan daripada Islam.
beliau menetap di Irak untuk mengajarkan daripada Islam, khususnya dalam masalah tafsir. Dan banyak yang mengambil ilmu daripada sahabat Abdullah bin Mas'ud, di antaranya adalah Abul Aliyah. Nah, kalau Abu Musa al-Asy'ari ini, beliau tidak memiliki madrasah, tapi beliau juga memiliki riwayat dalam bidang tafsir Al-Quran. Tafsir Al-Quran, ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dihalalkan emas dan perak bagi perempuan dari umat ini dan diharamkan bagi kaum laki-lakinya. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad rahimahullah, Al-Imam An-Nasa'i dan Al-Imam At-Tirmidzi, dan disahihkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Demikian juga dari kalangan mu'asirin, disahihkan juga oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Al-Jami. Demikian juga hadis ikhwani rahimakumullah wa barakatuh, Allah yarda ankum, yang dibawakan oleh muallif, yaitu hadis Imran bin Husain, semoga Allah meridai beliau, bahwasanya Nabi alaihi wasallam mengatakan, sungguhnya Allah mencintai cinta yang sesuai dengan kelayakan dan keagungan bagi Allah, tidak seperti cintanya makhluk, dan ini yang benar, menetapkan hakikat cinta bagi Allah, tidak seperti pemahaman daripada sebagian Asy'ariyah yang mereka menakwilkan cinta daripada iradatul khair, kehendak baik, tidak. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya Allah memiliki cinta, memiliki rasa cinta, tetapi sesuai yang layak dan keagungan bagi Allah. Sungguhnya Allah cinta apabila memberikan nikmat kepada hambanya, satu nikmat, kemudian Allah melihat bekas nikmat itu padanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Pertanyaannya, kenapa hadis ini diletakkan di sini? Ada yang bisa memberikan jawaban? Kenapa hadis ini diletakkan di sini? Oke, bisa. Kira-kira. Hah? Ya? Agar kita memakai pakaian yang bagus. Kalau nggak punya? Ya? Iya. Artinya agar seseorang mengenakan pakaian sesuai dengan kadar kemampuannya. Kalau memang dia memiliki kemampuan, artinya dia orang yang kaya, ya sesuai dengan kekayaannya. Kalau orang yang miskin, juga sesuai dengan kemiskinannya. Jangan orang yang miskin penampilannya mewah, itu tidak benar, ya. Itu tidak benar, ya. Gayanya gaya orang kaya itu tidak benar, ya. Sesuai dengan kemampuannya. Kalau mampunya pakaiannya seperti ini, ya udah seperti ini. Nggak usah dibuat-buat harus bagus juga tidak, ya. Nah, sesuai kemampuannya. Allah SWT berfirman, liyunfik du sa'atin min sa'atih wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Hendaklah orang yang liyunfik, orang yang memiliki kemampuan, dia berinfak sesuai dengan kemampuannya, keluasannya, ya. Dan barang siapa yang dibatasi rezekinya, falyunfik mimma atahullah, hendaklah dia berinfak sesuai yang diberikan oleh Allah SWT. Apakah pakaian, apakah perhiasan, apakah tempat tinggal, apakah kendaraan, ya tentunya disesuaikan dengan kemampuan, ya. Baik. Kenapa demikian? Karena terkadang ada sebagian orang, dia mampu tapi nggak mau menampakkan pakaiannya. Dianggap itu mungkin, kalau aku pakai pakaian yang bagus nanti aku dianggap sombong. Tidak, itu bukan kesombongan. Disimpan terus, nggak pernah dipakai, ya. Ya, punya pakaian bagus-bagus disimpan, akhirnya sampai meninggal pun nggak ada, akhirnya yang diwarisi sama ahli warisnya. Itu tentu tidak benar, ya. Yang Allah SWT mencintai kalau dia punya yang bagus-bagus ya dipakai, sekali-sekali dipakai, ya, pakai yang ini, pakai yang itu, ya. Sebagaimana Rasul SAW, beliau terkadang beliau menggunakan pakaian-pakaian yang bagus pada waktu-waktu tertentu, ya. Nanti akan kita lewati hadis yang terakhir ini. Ya, Allah Ta'ala a'la wa a'lam.
qala rahimahullah wa an Ali radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an lubsi al-qasyi wal mu'asfar. Qala rahimahullah rawahu Muslim. Qala rahimahullah wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala ra'a Aliya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam thawbaini mu'asfaraini faqala ummuka amaratka bihadha. Qala rahimahullah rawahu Muslim. Wa an Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhu annaha akhrajat jubbata Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam makfufah al-jaybi wal kummaini wal farjaini bid-dibaj. Qala rahimahullah rawahu Abu Dawud wa asluhu fi Muslim wa zada kanat inda Aisyah hatta qubidat faqabattuha wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yalbasuha fanahnu naghsiluha lil marda yustashfa biha. Wa qala rahimahullah wa zada al-Bukhari fi al-Adab al-Mufrad wa kana yalbasuha lil wafdi wal jumu'ah. Kata Imam rahimahullah dan dari Ali bin Abi Thalib, semoga Allah SWT meridai beliau, bahwasanya Rasul alaihi wasallam melarang dari mengenakan al-qassi. Al-qassi yaitu pakaian sutra. Di sini di taklik, di sini saya bacakan ya. Pakaian sutra yang terbuat dari satu desa yang namanya Kos, yaitu yang diimpor dari Mesir dan Syam. Dan itu sudah ada di masa Rasul alaihi wasallam. Artinya Kos di sini adalah pakaian juga yang berasal dari sutra, cuman tidak dibuat di Arab, tapi dibuat di Mesir, demikian juga di Syam. Wal mu'asfar dan mu'asfar itu pakaian yang dicelup dengan tanaman bunga. Tanaman bunga itu kalau pakaian sutra yang dicelup dengan tanaman bunga itu maka berubah menjadi merah, antara merah dengan kuning. Kalau dalam bahasa kita itu apa kalau antara merah dengan kuning? Oranye ya. Iya kan? Bukan merah juga bukan kuning. Jadi kalau di situ apa diterjemahkan mu'asfar? Ya? Kuning keliru. Tidak kuning. Mu'asfar itu antara merah dengan kuning. Jadi bisa dimaknakan di sini adalah oranye ya. Betul. Merah dengan kuning oranye? Betul. Ya? Oranye lah. Kalau merah dengan kuning oranye Pak kan? Ya, oranye ya. Jadi kalau diartikan mu'asfar kuning keliru. Jadi hasil celupan daripada mu'asfar itu kemerah-merahan dan kuning, antara kemerahan dan kekuningan. Ya. Ya, oranye. Iya kan? Ya. Ada di situ terjemahan. Nah, ada rujukannya ya. Makanya kalau kita belajar tentu harus mendapatkan tambahan daripada penjelasan. Kalau kita baca sendiri kadang-kadang penerjemah itu mau cepat aja. Kalau software itu memang artinya kuning, tapi mu'asfar itu bukan kuning. Berbeda. Begitu. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah. Dan dari Abdullah bin Amr, semoga Allah meridai keduanya, karena putra bapaknya adalah sahabi. Dia berkata, dia melihat Nabi alaihissalam melihat Ali bin Abi Thalib mengenakan dua pakaian mu'asfar, dua pakaian yang warnanya oranye tadi, ya kan? Faqala, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ummuka amaratka bihadza? Emangnya ibumu yang memerintahkan kamu begini? Nah, maksudnya kalimat ini adalah kalimat teguran keras, bukan betul-betulan apakah diperintahkan ibumu, bukan. Maksudnya ini adalah teguran dari Rasulullah SAW.
Jadi Rasulullah SAW itu menegur itu perhatikan dengan bahasa-bahasa, bukan terus, woi jangan kamu pakai baju kayak gini, bukan begitu. Salah satu bahasa beliau kepada orang-orang yang sudah masuk Islam itu bahasanya bukan bahasa-bahasa kasar. Coba kalau kita bagaimana lihat gaya beliau dalam menegur sahabatnya. Memangnya ibumu merintahkan yang kayak gini, nah, ya kan? Tapi yang dimaksud dari beliau adalah satu teguran. Ya, ya, di sini sahih diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah dalam sahihnya. Ya. Sudah ada ya? Ya, sudah. Zahid azan Zahid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatul qa'imah. Ati Muhammadan as-sinatul fadila Allahu maqama Muhammadan alladhi wa'ada. Innaka la tukhliful mi'ad. Baik, kita lanjutkan. Dua hadis yang terakhir tadi, ikhwani rahimakumullah barakafikum. Allah yarda'akum. Di situ diterangkan tentang larangan mengenakan pakaian yang berwarna oranye, antara merah dengan kuning. Lantas bagaimana para fuqaha rahimahumullah di dalam masalah ini? Mereka berbeda pendapat. Seperti disebutkan oleh Syekh Abdul Al-Bassam rahimahullah dalam syarah beliau terhadap Bulughul Maram. Al-Imam Ahmad rahimahullah berpendapat bahwa mengenakan pakaian merah atau merah kekuningan atau oranye itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Yang beliau jadikan sandarannya adalah hadis ini tadi. Hadis-hadis yang berisikan larangan tentang mengenakan pakaian muasfar. Mengenakan pakaian muasfar. Sementara jumhur ulama selain daripada Al-Imam Ahmad rahimahullah memandang bahwa hukumnya adalah mubah. Kembali kepada asalnya, hukumnya adalah mubah. Karena apa? Karena hadis Ibnu Umar yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim, di sana Ibnu Umar mengatakan, aku pernah melihat Rasulullah SAW mengenakan pakaian merah, dan tidak ada yang aku lihat seorang yang lebih tampan dari beliau ketika mengenakan pakaian merah itu. Jawaban daripada Imam Ahmad rahimahullah, perbuatan beliau itu ada beberapa kemungkinan. Sementara di sini fi'il, di sini adalah pengingkaran beliau. Yang satu adalah larangan beliau secara qaul. Dalam kaidah usul fiqh bahwa qaul itu lebih muqaddam daripada fi'il. Karena fi'il ada banyak kemungkinan. Bisa jadi itu kekhususan beliau, ya. Tapi kalau qaul, apalagi di sini secara sharih di sini mengatakan Rasulullah SAW melarang dari mengenakan pakaian muasfar, ya kan? Ini kan sharih. Nah, maka itu menjadi pertimbangan dari mazhab Imam Ahmad rahimahullah untuk beliau berpendapat bahwa hukumnya adalah makruh. Yaitu makruh tanzih, karena ini masalah di dalam masalah pakaian, tidak sampai kepada haram di sisi beliau rahimahullah. Di sisi Al-Imam Ahmad rahimahullah hukumnya adalah makruh, ya, taib. Sementara jumhur ulama mengatakan ibahah atau mubah. Ala kulli hal, umpamanya kita menghindarinya juga lebih afdal. Artinya kalau memang kita memilih, ya tentu kita hindari saja pakaian-pakaian yang berwarna demikian. Kalau sudah punya gimana Ustaz? Ya udah enggak apa-apa, pakai aja. Karena jumhur juga mengatakan itu mubah, ya. Berarti kita pelin-pelan enggak mengikuti pendapat. Tidak, karena itu tidak sampai kepada haram, ya. Tidak sampai kepada haram. Ya. Allah taala a'la wa alam. Jadi jangan salah paham, nanti sampai rumah bajunya diasingkan semua. Jangan, ya. Nah, itu dalam kita memahami nas tentu kita harus memahami dengan pemahaman para ulama. Jadi kalau kita memahami nas, kita menggunakan pemahaman kita sendiri, Rasulullah kan melarang, enggak boleh lagi kita pakai umpamanya. Tidak. Para ulama yang mereka lebih mendalam ilmunya di dalam masalah fikih, mereka tidak memahami hadis-hadis ini seperti itu. Dan mereka adalah orang-orang yang lebih afham, lebih faham tentang masalah ad-din, lebih faham tentang an-nusus. Nah, demikian juga mereka mendapati daripada masa-masa kejayaan Islam, ya. Mengambil ilmu dari para ajilla, para tabi'in, ya. Nah, tentu itu bukan sesuatu yang kecil, keutamaan mereka itu tidak bisa kita jangkau, keutamaan mereka tidak bisa kita lampaui. Meskipun kita cerdasnya bagaimana, tetap mereka tidak bisa dilampaui karena mereka menemui orang-orang yang
dekat dengan masa dengan masa-masa khairul qurun. Ya, Allah taala a'lam wa a'lam. Wa qala rahimahullah wa an Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Ini sudah kita baca tadi ya hadisnya, tinggal kita artikan. Dan dari Asma binti Abi Bakar, semoga Allah meridai keduanya, putra dan bapaknya adalah sahabi. Bapaknya adalah Khalifatul Rasul alaihissalam yang pertama ya, Abu Bakar Siddiq, sebaik-baik umat ini ya, Abu Bakar Siddiq. Bahwasanya akhrajat, dia Asma binti Abu Bakar mengeluarkan jubah Rasulullah. Beliau mengeluarkan jubah Rasulullah. Nah, perhatikan di sini ada istilah jubah. Nah, jubah itu disebutkan oleh para ulama rahimahumullah. Kalau jubah itu baru pakaian panjang ya, tapi dibelah, ada belahannya. Apakah ada kancingnya ataukah tidak, pokoknya dia dibelah. Dari atas, dari leher sampai bawah itu dibelah. Setelah itu lengannya lebar atau lengannya longgar, seperti yang biasa dipakai oleh orang-orang Arab di masa sekarang ini bagi para ma'ali fadilatus syekh misalnya, mereka biasa pakai pakaian-pakaian seperti itu ya, yang biasa mereka kenakan setelah pakai gamis kan gitu, mereka bisa pakai begitu kan ya, kalau kita lihat para imam Masjidil Haram atau Masjid Nabawi ya, memakai itu. Demikian juga para masyayikh mereka. Nah, itu namanya jubah. Itu baru namanya jubah. Makfufah al-jaib wal kumain wal farjain. Bid ad-dibaj. Makfufah itu artinya disulami. Disulami kancingnya, sakunya, kemudian bagian lengannya, juga bagian bagian belahannya itu disulami dengan dibaj, disulami dengan sutra. Jadi sudah kita pelajari kan, kalau umpamanya kadarnya antara 1, 2, 3 jari atau 2, 3, 4 tadi ya, 2, 3, 4 jari itu tidak masalah. Artinya kadar sulaman itu tidak melebihi daripada 2, 3 atau 4 jari itu tidak menjadi masalah ya. Asal hadis ini dalam Sahih Muslim, di sana ada tambahan, jubah itu di sisi atau disimpan Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha wa ardhaha sampai Sayyidah Aisyah meninggal. Faqabattuha, kemudian diambil oleh Asma binti Abi Bakar. Berarti diambil oleh siapa? Asma dengan Aisyah itu siapa? Saudaranya. Pertama-tamanya disimpan Aisyah, ketika Aisyah meninggal diambil dan disimpan lagi oleh Asma binti Abu Bakar ya, saudaranya ya. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yalbasuha, biasa dikenakan oleh Nabi alaihi wasallam. Kana itu artinya kata kerja kana itu artinya biasa dikenakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanahnu naghsiluha lil marda yustashfa biha. Kami biasa mencuci jubah itu untuk orang-orang yang sakit, untuk dengan sebab itu diambil kesembuhan. Artinya karena bersentuhan langsung dengan kulit Rasulullah. Sedangkan Rasulullah SAW itu mubarak atau barokah, apa yang bersentuhan langsung dengan jasad beliau. Dan itu tidak untuk selain beliau. Beliau memang apa yang keluar dari badan beliau semuanya adalah barokah. Oleh karena itu diriwayatkan sebagian sahabat ingin merangkul Rasulullah alaihissalam pada haji wada, mencium Rasulullah alaihissalam ya. Demikian juga Abu Bakar Siddiq ketika Rasulullah alaihissalam wafat, beliau juga menciumnya ya. Demikian juga air wudhu Rasulullah alaihissalam diperebutkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah ya. Dan selainnya dari hadis-hadis ya, yang di sana barokah daripada apa yang berasal dari Rasulullah alaihissalam yang mulia. Demikian juga air ludah beliau menjadi sebab diantara kesembuhan daripada Sayyidina Ali ketika perang Khaybar, kan sudah kita pelajari kan, diludahi kemudian
dengan izin Allah matanya kembali sehat ya. Jadi ini tidak menjadi hujah bagi orang-orang yang menjadikannya sebagai kesyirikan, tidak, karena bersentuhan langsung dengan jasad Rasulullah SAW. Dalam kemudian Al-Imam Al-Bukhari menambahkan dalam Al-Adabul Mufrad, wa kana yalbisu lil wafd wal jum'ah. Rasulullah SAW biasa mengenakannya untuk menghadapi daripada utusan-utusan dan dikenakan pada hari Jumat ya. Jadi Rasulullah SAW tentu beliau mengenakan pakaian yang bagus ketika dalam hal-hal seperti ini ya. Dalam pertemuan ya, hari Jumat kan pertemuan kaum muslimin dalam sepekan ya kan. Demikian juga kalau ada tamu dan seterusnya. Nah, itu tentu seseorang tentu juga harus memperhatikan daripada adab-adab mengenakan pakaian yang layak ya. Ya, thayyib. Allah taala a'la wa alam. Sampai di sini mungkin ada yang ingin bertanya? Ya. Itu saya ada dengar itu yang dipakai bisu muda aja pun itu tidak boleh kita pakai warna biru. Iya. Di antara pakaian yang dilarang juga adalah pakaian yang menjadi ciri khas kufar. Pakaian yang menjadi ciri khas apa dari kufar, orang-orang kafir itu tidak boleh kita kenakan. Meskipun itu bahannya ya halal, bahannya mubah, bentuknya juga memang tidak diatur. Tapi kalau itu khusus bagi mereka, seperti misalnya tadi ditanyakan Bapak, itu juga tidak boleh kita kenakan. Alasannya apa? Karena tasyabbuh bil kufar. Tasyabbuh bil kufar. Tapi ada pakaian orang kafir tapi sudah tidak khusus mereka pakai sendiri. Artinya umum dipakai oleh seluruh kaum muslimin. Boleh apa tidak kita pakai? Boleh, karena sudah tidak kekhususan bagi mereka. Contohnya apa? Jas umpamanya. Itu asalnya dari barat ya. Tapi itu sudah menjadi tidak kekhususan mereka lagi ya, kita sudah pakai, sudah biasa. Makanya tidak menjadi tasyabuh lagi karena tidak kekhususan bagi mereka ya. Ya, kemudian dikiaskan juga yang lain-lain ya. Demikian juga kekhususan perempuan itu juga tidak boleh dipakai oleh laki-laki. Sementara juga kebalikannya, perempuan juga tidak boleh memakai pakaian yang khusus bagi laki-laki sebaliknya. Paham ya? Ya. Jadi tasyabbuh antara lawan jenis juga tidak boleh, tasyabbuh dengan kufar juga tidak boleh. Itu di luar daripada kaidah-kaidah yang kita ambil dari hadis-hadis ini tadi. Ya. Tapi di luar daripada itu silahkan mau pakai pakaian yang gimana aja. Mau yang kotak-kotak, mau yang batik, mau yang macam silahkan. Selama tidak ada di sana hal yang terkandung larangan. Oh jadi Ustaz, jadi kita nggak mesti harus pakai gamis? Ya nggak mesti, silahkan. Yang gampang aja, yang udah ada di rumah pakai. Yang ada di rumah pakai. Karena asalnya di dalam masalah ini Allah SWT dan Rasulnya Muhammad SAW tidak memberikan atau tidak mengatur secara detail tentang masalah warna, tentang masalah corak, tentang masalah bentuk, mode, tidak diatur secara detailnya ya. Baik. Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Ada lagi? Baik, tidak ada, kita cukupkan sekian. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.